Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi ilmu tafsir. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Dan hari ini kita akan membahas perihal nasakh di dalam Al-Quran. Kajian tentang nasakh atau nasikh dan mansukh di dalam Quran merupakan kajian yang tidak kalah penting dengan materi-materi lainnya, bahwa seseorang yang mau memahami dan menafsirkan ayat-ayat Quran, dia mesti terlebih dahulu memahami dan menguasai ilmu nasikh wal mansukh. Nah, dalam pembahasan tentang nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Quran, terlebih dahulu kita harus memahaminya dari sebuah definisi. Sebab bagaimana kita akan memahami seluk-beluk tentang nasikh dan mansukh ini, sedangkan konsepsi atau definisi tentang konsep nasakh itu sendiri kita belum mengetahui dan belum paham. Nah, oleh karena itu saya ulangi bahwa kata nasakh itu secara etimologi atau secara bahasa dia mengandung variasi makna. Kata nasakh bisa diartikan sebagai al-izalah, yaitu menghilangkan atau menghapus. Kata nasakh juga dimaknai dengan membatalkan atau memindahkan. Nah, ini adalah pengertian nasakh secara bahasa atau secara etimologi. Nah, kemudian apa pula definisi nasakh secara terminologi atau secara istilah? Kita bisa lihat dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama mengatakan bahwa nasakh itu adalah mengangkat atau menghilangkan suatu hukum syarak karena datangnya hukum syarak yang lain. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami bahwa sesuatu yang menghapus itu dinamakan dengan nasikh. Sesuatu yang menghapus, menghilangkan, membatalkan ketentuan syarak itu disebut dengan nasikh. Sedangkan sesuatu yang dihapus itu disebut dengan mansukh, al-mansukh. Jadi ada nasikh, ada mansukh. Nasikh adalah sesuatu yang menghapus atau dalil syarak yang menghapus, sedangkan mansukh adalah dalil syarak yang dihapus. Nah, kemudian kata nasikh itu juga bisa dimaknai sebagai yang membuat si pembuat dalil, si pembuat dalil. Nah, siapa ia dalam hal ini? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena beliau yang mendatangkan dalil syarak itu. Lalu kemudian di samping itu nasikh juga bisa dimaknai ayat, ya, ayat yang diturunkan Allah untuk menghapus ketentuan hukum syarak yang sudah diturunkan sebelumnya. Itu adalah definisi dari nasikh. Sedangkan al-mansukh adalah seperti yang kita sampaikan tadi, dia ketentuan hukum syarak yang datang duluan, yang datang lebih awal, yang kemudian itu dihapus oleh ketentuan atau dalil hukum syarak yang terbaru. Nah, jadi kira-kira ada proses hapus menghapus di situ, sesuatu yang dihapus dan sesuatu yang menghapus. Kalau dalam istilah kenegaraan kita barangkali itu bisa disebut dengan amandemen, meskipun itu tidak bisa disejajarkan istilahnya dengan nasakh. Nah, kemudian
kita lanjutkan bahwa dari rumusan yang disampaikan tadi kita bisa memahami bahwa dalam nasakh ayat-ayat Quran itu dia mesti memiliki atau memenuhi beberapa persyaratan. Artinya bahwa sebuah ayat itu bisa kita ketahui mengalami proses nasikh dan mansukh ketika dia memenuhi beberapa persyaratan, ya. Maka persyaratan yang pertama dalam proses nasakh itu adalah adanya nasikh, ya. Dalil syara' yang menghapus. Ini syarat yang pertama. Nah, kemudian ketentuan yang kedua atau syarat yang kedua adalah adanya mansukh. Ya, mansukh adalah ketetapan atau ketentuan dalil syara' yang dihapus. Nah, yang kemudian adalah syarat yang ketiga, khitab yang diangkat atau dihilangkan atau dibatalkan. Artinya ketentuan hukum yang dihilangkan atau dibatalkan atau diangkat, ya. Jadi ada 3 syarat dari nasakh ini. Nah, yang pertama ada nasikh, ada mansukh, ada khitab atau ketentuannya. Nah, mengapa dalam syarat ketiga ini dia hanya berbicara tentang ketentuan hukum? Kalau berbicara tentang ketentuan hukum, ini erat kaitannya dengan persoalan ibadah dan persoalan muamalah. Nah, salah satunya kalau kita kembali kepada wilayah pembicaraan ajaran Islam itu mencakup 3 hal, ya. Yang pertama persoalan akidah, kemudian persoalan ibadah, dan persoalan muamalah. Dalam persoalan akidah, sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak memiliki perubahan, ya. Artinya ajaran tauhid itu tetap sama. Artinya dalam persoalan akidah tidak ada perubahan. Maka ketika ayat-ayat Quran berbicara tentang akidah, tidak ada proses nasikh dan mansukh di sana, ya. Nah, itu berbeda halnya dengan persoalan ketentuan hukum dalam ibadah dan muamalah. Nah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, praktek dari ibadah dan muamalah itu mengalami berbagai perubahan, ya. Bisa jadi sebuah satu ketentuan hukum itu bisa diterapkan di satu tempat dan dia tidak bisa diterapkan di tempat yang lain. Nah, sehingga pembahasan tentang nasakh ini bisa kita temukan dalam ayat-ayat yang berbicara dalam konteks ibadah dan muamalah. Lalu kemudian dari mana saja kita bisa mengenali bahwa sebuah ayat itu mengalami nasikh dan mansukh? Pertama, dijelaskan oleh para ulama bahwa untuk mengetahui adanya proses nasakh dalam suatu ayat di dalam Al-Quran, kita harus merujuk terlebih dahulu kepada keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Jadi ini langkah pertama bahwa untuk mengetahui sebuah ayat itu dinasakh atau tidak melalui riwayat atau keterangan atau informasi dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau yang paling tahu, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada para sahabat, maka beliau adalah orang yang paling tahu tentang mana ayat yang dinasakh dan mana ayat yang tidak dinasakh. Kemudian kalau sekiranya tidak kita temukan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita coba rujuk kepada pendapat para sahabat, ya. Karena sahabat adalah orang yang menyaksikan langsung diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka di samping Nabi tentu para sahabat adalah orang-orang yang mengetahui proses nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Quran ini. Lalu kemudian untuk mengetahui sebuah ayat dinasakh atau tidak, kita juga bisa melihatnya dari ijma umat ya, ijma umat. Nah, oleh karena itu ketika mayoritas atau kebanyakan umat, dalam ahli ini tentu generasi awal, mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat itu, maka pendapat mereka itu boleh dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa sebuah ayat mengalami proses nasikh dan mansukh. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengetahuinya melewati sejarah. Ya, kita belajar nuzulul Quran, kita belajar ilmu asbabun nuzul, itu terkait dengan kesejarahan ya. Nah, dari sejarah turun Al-Quran kita akan bisa mengklasifikasikan mana ayat yang duluan turun dan mana ayat yang belakangan turun. Maka ketika sebuah ayat berbicara barangkali dalam konteks yang sama tetapi ketentuan hukum yang berbeda, maka ini bisa kita selesaikan dengan melihat ayat mana yang duluan turun dan ayat mana yang belakangan turun. Maka ayat yang turun duluan, yang lebih awal diturunkan, bisa kita sebut sebagai ayat yang sudah dinasakh ya, atau mansukh. Sedangkan ayat yang belakangan turun itu bisa kita sebut sebagai nasikh ya, ayat yang menghapus. Nah, lalu kemudian kita akan mencoba melihat apa saja jenis-jenis nasakh itu sendiri ya. Pertama ada nasakh Al-Quran dengan Quran, bahwa ayat Al-Quran itu dihapus oleh ayat Quran yang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang umum dan diterima oleh semua kalangan. Kemudian ada jenis kedua, Al-Quran dinasakh oleh hadis. Nah, ini adalah sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Mengapa? Karena hadis tidak akan mungkin bisa menasakh ayat-ayat Quran. Alasannya adalah bahwa derajat hadis dengan Quran itu berbeda. Al-Quran memfaedahkan qat'i, sedangkan hadis memfaedahkan zanni, khususnya hadis ahad ya. Nah, dan ini nanti juga muncul dua kelompok ya. Ada ulama yang menolak dan ada ulama yang menerima. Ulama yang menerima misalnya kalangan Imam Malik dan Imam Hanafi misalnya, Malikiyah dan Hanafiyah. Dia mengatakan bahwa hadis atau sunnah itu boleh dan bisa menasakh ayat-ayat Quran. Alasannya adalah bahwa hadis itu dengan syarat hadis mutawatir, karena dalam kaidah mereka hadis mutawatir dia punya derajat yang sama dengan ayat-ayat Quran. Dia sama-sama qat'i, dia sama-sama memfaedahkan qat'i ya, Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Nah, sedangkan hadis ahad itu tidak bisa menasakh ayat-ayat Quran. Nah, jadi ini dua pendapat yang berbeda. Nah, adapun pendapat Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa apapun alasannya, ayat Quran tidak bisa dinasakh oleh hadis. Ya, la nasakh, tidak ada nasakh Al-Quran illa bil Quran, kecuali dengan Quran sendiri. Nah, oleh karena itu perbedaan ini ada. Ya, kemudian jenis ketiga adalah
Al-Quran menasakh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini juga sesuatu yang diperdebatkan, tetapi jumhur ulama itu sepakat membolehkan. Dan salah satu contohnya bisa kita lihat dari hadis Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat yang memerintahkan memalingkan atau memindahkan arah kiblat ke Ka'bah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Nah, ini dalam konteks jenis nasakh di mana Al-Quran menghapus ketentuan yang terdapat di dalam sunnah atau hadis. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah bentuk yang ketiga. Dan adapun bentuk yang keempat adalah nasikh sunnah dengan sunnah. Nasikh sunnah bis sunnah. Nah, dan pembahasan tentang ini tidak terkait dengan kajian kita mengenai nasikh ayat-ayat Quran. Ini tentu akan berlaku ketika objek pembahasan kita itu adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita lanjutkan kepada bentuk bagaimana nasakh dalam Al-Quran itu, bentuk nasakh di dalam Quran. Ya, yang pertama adalah bahwa ada kalanya yang dihapus itu adalah bacaan dan hukumnya. Ya. Jadi bentuk nasakh di dalam Quran yang pertama itu adalah yang dihapus itu ayatnya dihapus, redaksionalnya dihapus, teksnya dihapus, ketentuan hukumnya juga tidak berlaku. Ini yang bentuk yang pertama. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah yang dihapus itu adalah teksnya, ya. Tetapi ketentuan hukumnya itu masih berlaku, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk nasakh di dalam Quran itu yaitu ada kalanya yang dihapus itu adalah ketentuannya, tetapi teksnya, redaksionalnya masih kita temukan di dalam mushaf Al-Quran, ya. Apa contohnya? Misalnya bagaimana ayat yang berbicara tentang pemberlakuan keharaman hukum khamar, ya. Mula-mula datang ayat tentang yas'alunaka 'anil khamar. Jika kamu ditanya tentang khamar, maka katakanlah kul fihi ma ismun khabir. Katakanlah di dalam khamar itu terdapat mudarat yang besar, berarti ada sedikit manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Kemudian ayat lain turun mengatakan bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendirikan salat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Nah, khamar itu dapat membuat orang mabuk, sehingga orang yang minum khamar kemudian mabuk dilarang untuk salat. Nah, kemudian turun ayat keempat yang dengan tegas mengatakan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, dari ketiga proses penetapan turunnya ayat ini, maka kita bisa lihat mana ayat yang ketentuan hukumnya dinasakh tetapi bacaannya masih ada, dan mana ayat yang mansukh, ya, mana ayat yang nasikh. Nah, maka ayat yang berbicara tentang yas'alunaka 'anil khamar, ayat yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah ayat yang mansukh, ya. Ayat yang ketentuan hukumnya dihapuskan. Nah, ini berlaku terhadap jenis atau macam ketiga yang kita katakan tadi, bahwa teksnya masih ada, ketentuannya tidak berlaku, ya. Nah, meskipun khamar itu terdapat kebaikan sedikit di dalamnya, yang namanya khamar tetap haram meskipun satu tetes. Nah, begitu pemahamannya, ya, kira-kira. Ya, jadi
mana ayat yang menasakh atau nasihnya mana adalah ayat yang terakhir diturunkan yang dengan tegas mengatakan khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini adalah 3 bentuk bagaimana nasakh di dalam ayat-ayat Quran. Oke, lalu yang terakhir adalah bagaimana atau apa hikmah sebetulnya dari adanya nasakh atau nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Quran ini. Yang pertama, kita bisa memandangnya itu sebagai bentuk Allah memelihara kemaslahatan hambanya, ya. Jadi Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui, termasuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hambanya. Maka ayat-ayat apa yang dihapus oleh Allah dan ayat-ayat yang menghapus itu tentu adalah yang terbaik untuk hambanya. Ya, tidak mungkin Allah memberikan sebuah ketentuan hukum itu memberikan mudarat dan memberatkan hambanya. Jadi itu adalah hikmah yang pertama, bahwa adanya nasakh dan mansukh di dalam ayat-ayat Quran adalah bentuk bagaimana Allah menjaga kemaslahatan hambanya. Yang kedua adalah dalam proses pembentukan hukum ada proses tahapan menuju kesempurnaan. Ayat contoh yang bisa kita ambil misalnya dalam penetapan keharaman khamar tadi. Mengapa ayat-ayat yang pertama turun tidak secara langsung mengatakan khamar itu haram? Karena pada saat itu para sahabat masih belum kuat imannya, belum sempurna imannya. Orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu masih belum sempurna kekuatan imannya. Nah, sehingga tidak diberikan status keharaman khamar itu dengan tegas secara langsung. Nah, dia bertahap. Kemudian pada ayat kedua itu para sahabat keimanannya sudah mulai menguat, ya. Sahabat sudah mulai kokoh keimanannya, sehingga sahabat sudah mulai meninggalkan khamar tadi. Lalu kemudian ketika kebiasaan meninggalkan khamar itu sudah terjadi, Allah katakan orang yang mau salat kemudian dia minum khamar dan dia mabuk, maka salatnya itu tidak sah dan dia tidak boleh melaksanakan salat, sehingga para sahabat tentu berangsur-angsur meninggalkan khamar. Nah, pada ayat ketiga tentang ketetapan Allah dengan tegas mengatakan khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan, itu terjadi ketika kondisi iman sahabat itu sudah sangat kokoh, sudah sangat sempurna, sehingga langsung diberikan ketetapan hukum oleh Allah bahwa khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, itu adalah bagaimana proses penetapan khamar menjadi sesuatu yang diharamkan. Itu menunjukkan bahwa nasakh di dalam Quran itu mengandung hikmah tentang pembuatan hukum itu mesti melalui tahapan-tahapan, tidak bisa langsung secara tegas sekaligus, ya. Dan begitu juga dalam kehidupan ini, bahwa untuk menasehati seseorang, mengubah seseorang menjadi lebih baik, kita itu tidak bisa langsung secara instan, ya. Harus ada tahapan-tahapannya. Untuk berubah itu harus melewati fase demi fase, tahapan demi tahapan. Sama ketika seseorang mau menaiki jenjang, ya, dia harus memulai dari tangga pertama, tangga kedua, nah, dan begitu seterusnya. Lalu hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari adanya nasakh dalam Quran itu adalah begini, bahwa dengan adanya ayat-ayat yang
turun duluan dan ada ayat-ayat yang turun belakangan, kemudian ayat yang turun duluan itu kita sebut dengan mansukh, ayat yang belakangan turun disebut dengan nasikh. Maka dengan adanya nasikh dan mansukh ini untuk membuktikan kepada umat Islam, kepada orang yang dibebani hukum itu, dia mau mengikuti ketentuan Allah atau tidak, ya. Allah sudah tetapkan bahwa ketentuan yang lama tidak berlaku, ketentuan yang barulah yang berlaku. Maka seseorang yang beriman dia akan mengikuti ketentuan yang mana, ya, apakah dia mau mengikuti ketentuan Allah yang baru atau tidak. Nah, ini adalah dalam rangka sebagai ujian terhadap orang-orang yang beriman, ya. Dan hikmah yang lain yang bisa kita ambil dalam adanya nasakh dalam Al-Quran ini, tentu setiap ayat-ayat yang dinasakh oleh Allah pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung kemaslahatan dan kemudahan. Tidak mungkin Allah menghapus suatu hukum kalau dalam hukum tersebut terdapat kerumitan dan kesukaran bagi hambanya untuk menjalankan. Lalu Allah ganti ketentuan hukum itu dengan ayat yang baru yang di sana terdapat sesuatu ketentuan hukum yang lebih memudahkan, yang lebih baik dari ayat sebelumnya, yang lebih mudah dari ketentuan hukum sebelumnya bagi hambanya sendiri. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga Anda bisa menambah wawasan dan bisa mendekatkan pemahaman Anda tentang materi nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.